Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung. Oh iya, siapa nih tadi? Hana Bilkis ya. Sudah siap untuk agenda yang pertama, yaitu kuis individual yang berupa tanya jawab. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Eko, hidupkan mikrofon dan hidupkan kamera, kemudian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Setelah kuis individual yang berupa tanya jawab, dilanjutkan dengan ulangan harian uraian yang kalian bisa jawab di kertas, kemudian nanti diupload di Google Form yang sudah Pak Eko persiapkan untuk ulangan harian uraian. Oke, welcome untuk yang baru datang. Sudah bersih, tentu saja sudah mandi. Syukur-syukur sudah breakfast, sudah sarapan. Untuk meningkatkan imun itu harus makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan protokol kesehatan terutama di ruang publik atau bersosialisasi langsung dengan teman, tetangga, dan lain sebagainya. Dan yang pasti kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bermanfaat. Sekedar kumpul-kumpul atau yang lainnya tidak perlu. Lebih baik di rumah, kemudian menyimak videonya Pak Eko di Spensa Channel, kemudian membaca buku paket, berlatih soal-soal yang ada di dalamnya. Baik, sudah banyak yang datang dan bergabung. Untuk yang lainnya monggo, teman dijawil ya, sudah mulai gitu pakai japri. Izinkan semuanya. Nanti untuk kuis individual, pertanyaan akan saya lontarkan terlebih dahulu. Setelah itu hidupkan kamera dan mikrofon, sebut nama dan kelas kalian, kemudian jawab. Itu ya aturan mainnya. Nama saya adalah Hana Bilkis. Kelas berapa Hana Bilkis? Halo? Oh 9C, bagus, berseragam ya ini. 9C, jawabannya adalah gitu ya nanti ya. Lagi selamat pagi anak-anak. Baik, yang lainnya monggo. Sudah ada orang Rafi, Dama, Indira, Inaya, Cynthia, Aura, Maritza, Nadia. Kamera bisa dihidupkan atau yang lainnya tuh ya. Kalau ini anak Bilkis nih, seragam seperti sekolah pada umumnya. Jempolan pokoknya ya. Amir Anwar yang kemarin pernah japri Pak Eko ya, tanya. Ayo kameranya dihidupkan. Sekali lagi pada anakku yang sudah bergabung dan teman-teman yang lain. Jadi pada kesempatan Amir Anwar, ini ya. Terus kemudian Wahyu Setio ini sudah siap dengan pertanyaannya. Bentar ya, nunggu temanmu banyak dulu. Teknologi pertama tentang konvensional di pembuatan HP khususnya. Ada Rafizal. Raffi mana nih Raffi? Pada kesempatan ini harapan saya adalah sudah membaca-baca dari materi yang ada di Raffi, kameramu kurang turun ke. Kelihatan segini. Ini hilang deh. Ya. Dari sini kesempatan ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk
kelas 9 ABC. kalau yang sudah Materinya yang pertama adalah kemagnetan ya. pakai IPA itu Berbagai alat peraga sudah Pak Eko persiapkan ini atau sebagian ya. Terus jadi bukan kemudian dalam ada banyak yang lampu engkel tentang beberapa seperti yang sudah pernah Pak Eko tayangkan di video-video sebelumnya. Terus nanti juga Pak Eko akan tanya materi dari Rasika yang dulu saya dengan Bu Liling itu siaran tentang silakan nanti untuk menjawab. alat navigasinya sebagai alat navigasi biomagnetis, sebagai alat navigasi Ya, saya tanya pada hewan-hewan bermigrasi seperti halnya ikan salmon. Itu bagaimana toh? Habib, Terus kemudian motor listrik saya memberi itu contoh pemanfaatan biotek digunakan untuk apa saja. bisa dibuka blognya Habib. Terus kemudian dinamo atau generator kecil ya, itu komponennya apa sih? Kemudian untuk memperbesar listrik yang dihasilkan itu caranya bagaimana? Faktor-faktornya apa saja? Untuk motor listrik itu digunakan pada peralatan apa saja? Bagaimana untuk mempercepat gerakannya? Ada yang bisa membantu mungkin Ya. contoh pemanfaatan Terus kemudian bioteknologi yang tanah. modern. Atau kemarin dulu Tanah saya dan keberlangsungan kehidupan yang Pak Eko combine ya dengan limbah cucian yang semakin banyak, itu ternyata dapat dimanfaatkan untuk menetralisir keasaman tanah yang pertama, dan juga digunakan untuk kalian membutuhkan alat yang membunuh ya hama yang ada di dalam tanah. Hewan-hewan kecil itu bisa keluar dari tanah. Pak Eko pernah kok ya. Jadi kenapa tanamannya Pak Eko itu kok kurus, padahal pupuk nggak pernah Pak siram. Ternyata di dalam tanahnya itu banyak sekali hewan-hewan kecil ya, bisa dikategorikan hama dan penyakit tanaman. Nah setelah dipakai limbah cucian ternyata hewan-hewan itu keluar semua dan di dalamnya udah bersih. Terus kemudian tanamannya kembali normal kembali. Apakah tidak berbahaya untuk tanaman? Tidak. Hewan dengan tumbuhan itu strukturnya beda, struktur organnya beda. Jadi kalau kita makan sabun ya kita keracunan. Tapi kalau untuk tanah dan tumbuhan asal tidak berlebihan ya. Karena kan harus seimbang dengan struktur tanahnya, dengan kebutuhan nutrisinya dia. Iya kan? Hewan dengan tumbuhan beda. Hewan itu kan konsumen, sedangkan tumbuhan itu produsen. Kalian bisa bayangkan pupuk yang bau, pupuk kandang yang bau, kok jadi hasilnya produk pertanian yang luar biasa ya, misalnya tomat, kok bisa ya? Terus apalagi cabai, kok dipupuk pupuknya aja baunya sampai kemana-mana, pupuk kandang. Tapi jadinya kok buah yang manis, warna yang menarik. Itulah keagungan Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar IPA, semakin kecil kita itu. Banyak pertanyaan di dalam benak kita tapi belum semua terjawab. Karena apa? Karena memang begitulah hukumnya, bahwa Allah nggak bisa diunggulin oleh manusia, oleh akal manusia. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang kurang. Ada aja pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita yang belum terjawab. Baik, welcome untuk yang baru bergabung. Saya sudah siapkan kuisnya bagi yang sudah siap. Sebut namanya, ini daftar nilainya. Pak Eko udah siap. Ya. Nah, kemudian untuk nama-nama sini sudah ada semua. Siap saya beri turus ya, dengan pertimbangan nanti untuk nilai kuis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya, berdoa dulu ya, berdoa dulu. Ayo Pak yang baru datang, kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatur hidup kita ya, sehingga berkat-berkatnya sampai
sehat, pinter, berbakti sama orang tua. dari EKOI. Itu kan hari-hari yang luar biasa. Udah pinter, menyenangkan hati orang tua, sehat, ya. Terus kemudian bisa bermedia sosial dengan teman-teman, dengan pak guru-guru. Pokoknya hari ini harus ada maknanya. Yo, Farel, ayo Farel kemana ini? Hasil pertanian tidak ada biasanya karena apa, ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu apa? Itu pada gennya, pada susunan kromosomnya itu di sisi. Halo Adit. Halo Sanabila Sahra, Yuda Adi Pradana. Itu akan Wahyu Setiawan ini keluar kenapa ini? Ya, baik. Anak-anak, bagi yang sudah siap jawab pertanyaan Pak Eko ya. Oh iya, berdoa dulu. Lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Siapa tadi yang mengingatkan Pak Eko berdoa dulu? Transkiri. Siapa tadi? Gen yang dipindahkan. Oh, Immanuel Petra. Baik, warga 9A BC, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nanti bisa muncul tanam beras yang mengandung rekayasa dari gen yang ada pada. Ada. Kemudian ada juga tanam yang tahan. Pertanyaan yang pertama. Juga bisa di gennya bisa direkayasa sehingga tentang biomagnetis atau pemanfaatan magnet dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada lagi biomagnetis. Itu di bidangnya. Ternyata untuk bertahan hidup, Allah Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menyiapkan berbagai piranti dalam tubuh makhluk hidup ciptaannya. Di antaranya yaitu kepekaan terhadap magnet yang bisa digunakan sebagai alat titik-titik untuk migrasi, untuk survive, untuk bertahan hidup, seperti halnya ikan salmon. Ikan salmon itu akan migrasi ribuan mil ke sungai yang berair tawar untuk bertelur di sana. Setelah telur menetas, generasi baru ikan salmon akan bermigrasi lagi di tempat yang sama tanpa salah, seperti halnya kita menggunakan Google Map. Alatnya namanya alat apa namanya? Sebut nama dan kelasnya. Silahkan jawab. Kompas. Kompas itu terdiri dari apa toh? Magnet jarum yang dapat bergerak bebas ya. Itu kan manusia, Emmanuel, Grisela, Silda. Kamu tuh juga harus sebut nama dulu dan kelasnya. Ayo silakan. Lalu silakan. Alat apa namanya ya? Oleh makhluk biomagnetis. Bio itu makhluk hidup. Magnetis itu magnet. Jadi kemampuan untuk menggunakan kemagnetan dalam tubuhnya. Berinteraksi dengan magnet apa sih Pak? Magnet bumi dong. Kalau manusia punya kompas, biomagnetis pada makhluk hidup itu dapat digunakan sebagai alat titik-titik. Come on, please try to answer my question. 9A mana suaranya? 9B, 9C. Ayo. Ayo, buku paketnya dibuka dong. Sambil belajar di situ, buka-buka. Alat apa namanya? Biomagnetis. Kemampuan berinteraksi dengan magnet bumi. Dinamai alat apa? Sebagai alat apa namanya? Ada pertanyaan terkait dengan ayo. Ini atau yang lain yang mungkin anak-anak sampaikan. Ayo kuisnya, ayo silakan.
Yes, psikopotensi monggo. untuk psikopotensi ini ada tempatnya Ya, alat navigasi pintar. ya nanti kita coba saya kan sudah Bentar ya. apa yang sudah ikut Amir ya. sudah nilai plus lah gitu. Absennya berapa, Amir? Sudah ikut psikopotensi nah itu nanti Nomor 6, Amir. Baik. iya selamat nanti sudah Nah, dan nanti jadinya kurang nanti akan saya biomagnetis. buatkan sendiri Iya, untuk berarti makhluk hidup yang mempunyai sifat kemagnetan ya. Itu bisa berinteraksi dan dengan nanti bila-bila untuk yang, magnet apa? biotek ini biologi ini nanti juga Ya kan, berpikir kalau dia sendiri nanti sebagaimana ada- misalkan saya ikan salmon, ada saya punya biomagnetis. soalnya ada Sebagai alat navigasi, itu kan saya harus berinteraksi dengan magnet lain. Magnet apakah itu yang besar? Yang dapat diibaratkan magnet batang yang mempunyai kutub utara dan selatan. saya tidak bisa mengecek karena itu kerja sendiri atau dengan teman lain. Tapi saya persilakan ya, yang penting kalian paham. Ya, kalian bisa bertanya pada apapun. Tapi kalian paham. Ayo silakan. Jadi jangan sampai kalian mengerjakan. tapi Biomagnetis kalian yang ada tahu dalam ikan salmon apa yang misalnya, itu kan harus ada interaksi toh, nggak mungkin toh yo kalau dia itu sebagai magnet secara sendiri begitu tanpa ada interaksi dengan magnet yang lain kan nggak mungkin. Kompas juga begitu kan. Kompas itu selalu menghadap utara selatan kan karena ketarik sama kutub utara selatan magnet bumi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah biomagnetis itu pada makhluk hidup itu seperti ikan salmon misalnya, itu berinteraksi dengan apa sebagai alat navigasi penunjuk arah sehingga tidak tersesat, dia akan datang dan kembali ke tempat yang sama tanpa salah. Silakan. 14 ini nanti Ya, Tasta silakan. saya harapkan teman-teman kalian selain yang 14 ini juga Ya, silakan. kita nanti Apa harus ber psikopotensi ya. Astaga, benar banget. Nomor berapa absennya? 31. Jadi biomagnetis sebagai alat navigasi makhluk hidup itu harus berinteraksi, kemampuan harus ada interaksi lah, interaksi dengan magnet apa? Magnet bumi. Ya. Kita juga mungkin punya biomagnetis, tapi karena kita dikaruniai akal dan budi, kita bisa buat kompas sehingga biomagnetis kita nggak terlatih untuk navigasi. Karena manusia bisa buat alat, ya, kompas. Nah, biomagnetis dalam tubuh ikan salmon itu berfungsi sebagai kompas gitu loh, pada intinya seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah selain ikan salmon yang dipelajari dalam buku paket ya, yang pernah diulas di Rasika waktu itu acara Super On Air ya, tanggal 21 Januari saya bersama dengan Bu Lingling itu. Kenapa selain ikan salmon tuh apalagi yang mempunyai kemampuan navigasi? Ya Rafisa sama siapa? Rafisal dulu. Kelas berapa? Apakah ada yang lain? Ada enggak? Ya maaf ya ini kita. Yoi, silakan. Ini untuk tatap mukanya bakal terus ini. Yang mudah-mudahan setelah tanggal 22 nanti betul-betul ada tatap muka. Migrasi penyu. Terus tadi ada suara yang mau jawab juga selain penyu, apalagi kelas berapa, namanya siapa? Kelas Kalau nggak ada, ya saya 9C. dulu. Absennya berapa nah? Berapa tadi yang saya posting? 26. Silakan dijawab Rafid ya. Dan nanti kelas sosial Ya, semua silakan. mereka ke kelas 9I, 9F. Nanti untuk psikopotensinya akan saya upload. Wah keren ya. Magnet dalam tubuh bakteri Akhirnya, itu dimanfaatkan untuk apa ya nanti ke depannya ya? Siapa yang punya imajinasi? Siapa nih? Magnet dalam tubuh bakteri pernah diulas di dalam Super On Air juga tanggal 21 Januari. Seandainya kamu nanti jadi ilmuwan biomagnetis atau kemampuan bermigrasi karena medan magnet bakteri tadi, kamu punya imajinasi untuk apa ya? Satu saat kalau kalian jadi ilmuwan. Ya. Dalam dunia kedokteran mungkin. Ya, untuk menarik logam-logam di dalam darah ya.
bisa juga kan ya. Terus apalagi ya, bakteri mempunyai kemampuan magnet yang luar biasa ya. Ya, bakteri yang menguntungkan, bakteri nggak selalu merugikan ya, seperti lactobacillus yang ada pada Yakult atau yogurt, itu kan juga bakteri yang menguntungkan ya. Terus bakteri Escherichia coli yang ada pada usus besar juga bakteri yang menguntungkan. Bakteri apa tadi, Rafid Pratama, yang punya kemampuan biomagnetis? Wah, yes, keren. Nah, maksudnya tadi Rafid ya. Baik, ada yang punya jawaban yang lain selain bakteri, kemudian ada penyu, ada ikan salmon, yang punya jawaban lain? Ya, Sanabila kelas berapa? Oke, silahkan. Ikan paus, bagaimana? Oh iya, ikan paus. Terus perilaku biomagnetisnya sebagai alat navigasi itu bagaimana, Sanabila? Untuk migrasi, jadi dia akan kembali ke tempat yang sama seperti pakai Google Map ya. Oke, thank you ya. Ada ya jawaban yang lain sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, pertanyaan berikutnya tentang dinamo. Nah, ini adalah motor listrik yang dibalik fungsinya menjadi dinamo, penghasil listrik ya, dengan menggunakan tenaga gerak tangan. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan komponen yang ada di dalam motor listrik yang sudah beralih fungsi menjadi dinamo atau penghasil listrik. Ayo. Cornelius Krisna kelas berapa? Ya, 9A, silahkan. Nomor berapa? Tembaga. Ada yang lain? Cornelius satu betul, yang komponen duanya salah, kurang jelas. Ya, Sanabila. Lah, kumparan itu yang terbuat dari, kalau tadi jawabannya Cornelius itu kan hanya tembaga gitu, kurang lengkap. Itu adalah kumparan atau lilitan tembaga. Sanabila tadi kelas 8 apa ya? 28 ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang bagaimana caranya agar listrik yang dihasilkan itu semakin besar? Siapa yang mau jawab? Ada 3 faktor yang menentukan besar kecilnya listrik yang dihasilkan, tegangan listrik yang dihasilkan. Ya, indikatornya adalah, oke, Sanabila lagi, yang lainnya? Sanabila boleh kok jawab lagi, silakan. Wih, keren ya, ada 3 betul sekali. Coba diulangi jawabannya untuk siswa lain, boleh kok. Bagaimana cara memperbesar listrik yang dihasilkan pada dinamo atau generator? Generator tuh kok kayak generator pembangkit listrik tenaga air? Ya memang iya. Generator itu adalah dinamo besar dengan geraknya yang cepat, dengan menggunakan turbin, dengan menggunakan pembangkit listrik, dengan menggunakan air terjun, terus kemudian magnetnya juga besar, kumparannya juga banyak. Nah, listrik yang dihasilkan saat ini Pak Eko menggunakan produk pembangkit listrik tenaga air kan. Jadi generator itu adalah dinamo gede lah gitu. Kelasnya kelas gede yang menghasilkan listrik yang gede ya. Nah, sekarang jawabannya apa nih tadi? Diulangi boleh jawabannya, Sanabila Zahra. Bagaimana cara memperbesar listrik yang dihasilkan pada dinamo atau generator? Ayo. Siapa? Riko kelas berapa? 9B nomor 14. Yes, silahkan Frederico. Oh, mempercepat percepatan magnet maksudnya piye to? Ya, baik. Terima kasih. Jadi betul ya jawabannya Riko. Sekarang untuk
pembangkit listrik tenaga angin itu sekarang itu namanya ganti ya supaya tidak sama dengan air gitu. Ada yang tahu apa iya ya, Rafid kelas berapa kita ya? Rafid silakan. PLT. Oke. Lah kalau air itu kan Tirta, pembangkit listrik tenaga Tirta nggak usah diganti, karena diganti itu kan karena supaya tidak selencoh ya dengan Rafid ya. Rafid berapa? Yes. Lagi Latifah baru masuk ini. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kamu beli dinamo itu kan sesuatu yang sudah sulit, dari dinamo kecil ya. Kalau dulu zaman mbah-mbah kita itu kan sepeda ontel itu kan menggunakan itu dinamo. Bergesekan dengan apa? Dinamonya mbah kita itu loh, yang zaman dulu kan transportasi tidak seperti sekarang ini. Banyak orang menggunakan sepeda. Lah sepeda itu pada waktu digunakan malam hari kan jalanannya gelap, karena pada saat itu kan penerangan belum sebanyak ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dinamo pada sepeda jadul itu digerakkan oleh siapa? Kelas Cornelius, kelas. Ya, silahkan Cornel. Ini selamat pagi. Oleh putaran roda. Jadi bagian yang harus diputar itu harus bergesekan dengan ban ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Apa sekarang mau tanya nih Cornelius, kira-kira mempengaruhi energinya orang yang ngontel nggak, atau kira-kira itu? Kan ini kan makin berat makin abot gitu ya, karena kan harus bergesekan. Iya betul juga, karena ya berarti energi orang yang menaiki sepeda jadul itu untuk menggerakkan apa namanya, selain menggerakkan dinamo juga menggerakkan apa yang dipancal itu loh, pedal. Iya betul sekali. Jadi terbagi-bagilah energinya, memang begitu. Karena dulu dengan sekarang itu beda loh. Dulu itu penerangannya jarang sekali, sehingga kalau nggak pakai lampu dinamo yang mandiri kayak gitu kan terus ya petengan. Kalau sekarang kan jarang orang mempunyai sepeda yang ada dinamonya, karena penerangan di kiri kanan jalan kan sudah cukup. Nah sekarang kalau mau beli di toko alat-alat listrik, kamu bilangnya apa, beli apa? Ayo, siapa yang bisa? Udah nggak dijual dinamo jadul, itu jarang jual gitu. Kalau kita butuh ini, kita bilang sama penjualnya apa, Mas beli apa Mas? Ya Destina kelas berapa? Mas beli apa? Ayo. Motor listrik ya. Ini motor listrik AC atau DC yang saya beli? Bukan AC. Tadi yang jawab motor listrik siapa tadi? Destina itu kelas berapa? Kelas 9C ya. Oke, Destina 9C, baik. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan motor listrik. Motor listrik itu digunakan untuk apa saja? Yo, di rumah kalian ada peralatan yang menggunakan motor listrik. Baik, Rafid lagi, kelas berapa Rafid? Kelas 9C, silakan. Baik, kamu punya peralatan semua itu di rumahmu? Punya ya. Baik, sekarang kalau misalnya kipas anginmu mati, itu kemungkinan kerusakannya apa? Silahkan. Ini sudah Yuk. ada. Sebelum ulangan saya bacakan, diktikan.
Seandainya kipas angin kamu rusak di rumah kamu itu mati, kemungkinan kerusakannya apa aja? Satu kemungkinan, satu jawaban, satu anak. Ya, pada kesempatan ini Wah, kipas anginnya mati. Apa nih sing rusak yo? dengan harapan saya, Silakan. harapan saja materi yang kemarin yang sudah baca upload tentang bioteknologi Ayo. konvensional. Baik, Tasta kelas berapa Tasta? Tentang ini yang praktek aja sama Pak Eko di sekolah. 9B 31. Mempraktekkan pembuatan. Oh, Tasta silakan Tasta. Ya. Jadi Kumparannya putus ya. Kumparannya putus satu kemungkinan. Terus yang berikutnya, kumparannya itu putusnya di mana kan nggak tahu, harus dicek. Terus kemudian apa lagi? Apalagi selain kumparannya, apalagi kemungkinan kerusakan itu di mana? Dan hasilnya sudah kami buka dan bagus. Oh, nek ngono wae padha wae. Dadi siji sak glondong rusak kabeh. Apa nih? Lah sing rusak apa nih? Kerja dari Sing rusak motor listriknya apa nih? Lho, tadi itu Tasta udah jawab. Mungkin kumparannya Pak putus di tengah gimana gitu. Sehingga listriknya kan nggak ngalir. Ketika kumparan itu sesuai dengan putus kan nggak ngalir, nggak ada aliran listrik. Nah kalau kumparannya itu putusnya di tengah, yo susah nanti memperbaikinya. Kemungkinan yang kedua, betul jawaban tadi Cornelius itu motor listriknya rusak. Tapi kan kerusakannya di mana gitu loh. Ayo, selain Tasta ada yang mau coba? yang konvensional yang memanfaatkan Apa? Raffi, salah apa Rif? Raffi? Raffi kelas 9A, Raffi 9A yuk. Apa tadi? Semuanya adalah produk makanan yang dihasilkan dari kerja. Apa itu? Bisa dijelaskan sama teman-temanmu apa itu, Ra? Kerusakan. Yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. Ya. Itu apa namanya tadi, termo apa? Jadi ya saya ucapkan